Nah, ini. Tapi yang saya mau tekankan pada Anda mungkin belum yang areanya trap. Ini kan nge-trap ya, ada yang di atas, ada yang di bawah dan seterusnya. Saya cuma mau kalian konsentrasi pada beberapa area saja. Jadi sementara ini saya tutup karena saya mau menjelaskan supaya kalian tidak bingung. Ya, supaya kalian tidak bingung. Ini saya tutup. Ini saya tutup. Jadi saya fokus sama yang di atas dulu. Oke. Nah, misalkan, kok ada lainnya ini? Oke. Nah, misalkan grafik yang berwarna biru nih, yang garis ini adalah kurva fx ya. Misalkan kurva fx adalah kurva yang berwarna biru. Oke. Kemudian ini ada C sama D ya. Oke, ini C sama D nih. Saya geser dikit C sama D. Kurva f adalah berwarna biru. Nah, kemudian misalnya saya hanya fokus pada interval x-nya di antara C sampai D. Ya, kurva biru, dan silahkan Anda fokus pada interval yang C, ini ya, X-nya kurang dari D. Jadi pada interval antara C sampai D. Nah, sekarang saya mau bilang bahwa integral dari C sampai D untuk fungsi fx dx itu sebetulnya adalah luas area yang ada di antara kurva fx dengan sumbu x dan di antara x sama dengan C dan x sama dengan D. Nah, jadi sebetulnya saya mau bilang bahwa integral fx dx adalah luas area yang berada di antara kurva fx yang berada di antara kurva biru ini dengan sumbu x yang bawah, yang atas melengkung dengan yang bawah, lalu berada di antara garis x sama dengan C dan garis x sama dengan D. Nah, tapi kenapa sih kok orang-orang bisa memperkirakan ini adalah luas area? Yuk, mari kita. Nah, ini saya baru lihat yang warna biru ini ya. Sekarang mari kita ke warna hijau yang sebelah kiri. Kalau luas daerah untuk bentuk-bentuk yang reguler, persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, bijakan, gajah, dan sebagainya, Anda sudah belajar di SD dan SMP. Oh, saya tahu kok. Rumus trapesium itu misalnya jumlah dua sisi sejajar, P tinggi bagi dua, luas segitiga apa, luas jalan genjang apa, dan seterusnya. Nah, tapi ketika saya ketemu bentuk yang seperti area yang diarsir warna biru, jadi area yang diarsir warna biru ini adalah sebetulnya adalah hasil dari integral. Ya, nah ini yang biru ini luas daerahnya apa, gitu ya? Kita bingung karena ini bukan bentuk yang reguler, bukan bentuk-bentuk yang kita pelajari di saat kita SD SMP. Ya, terus gimana cara ngitungnya? Nah, caranya adalah saya akan mempartisi, bahasa kerennya mempartisi, bahasa manusiawinya adalah membagi-bagi. Ya, jadi area yang warna biru ini akan saya bagi-bagi atas beberapa area. Ya, atas beberapa area, katakanlah areanya, membagi areanya adalah, jadi saya tulis ya, interval, interval ini. Nah, ini interval si X-nya dipartisi atas beberapa delta X. Gitu. Jadi ini misalnya C sampai D panjangnya 10. Ya, C sampai D pasang ini berapa sih? 5, ya udah saya bikin 5 aja ya. Misalnya C sampai D panjangnya 5 satuan gitu ya. Terus saya bagi atas 5 partisi. Jadi C sampai D itu panjangnya 5 satuan, saya bagi 5, maka panjangnya akan menjadi 1, 1, 1. Nah, itu yang 1, 1, 1 itu adalah delta X. Berapa? Ya, delta X. Nah, delta X ini harus sama. Ya, delta X ini harus sama. Jadi, partisi yang pertama, jadi jangan lihat yang warna hijaunya, saya cuma mau tunjukkan kalian yang C sampai D ini, yang ini, merah, dan weight-nya saya tebelin.
Nah, ini yang warna merah ini yang C sampai D, saya bagi-bagi, saya sekat-sekat menjadi 5 buah bagian. Ya, saya partisi menjadi 5 buah bagian, sehingga setiap bagian lebarnya adalah delta X. Lebarnya delta X. Jadi kalau dipikir-pikir, delta X itu besarnya sekitar inilah. Ini saya kasih warna, apa? Warna hijau ya. Nah, ini. Tapi nanti numpuk sama itu ya, hitam aja. Nah, hitam. Jadi satu buah delta X itu panjangnya kira-kira seperti ini. Nah, numpuk di warna merah ya. Saya gedein dulu. Jadi satu delta X itu panjangnya seperti ini. Ada berapa delta X? Ada berapa bagian yang warna hitam kecil itu? Ada 5 bagian. Karena saya membagi 5. Nah, kemudian apa yang saya lakukan ketika saya sudah mempartisi bagian bawah? Ketika saya sudah mempartisi bagian bawah, maka si yang warna hitam ini saya tarik ke atas. Saya tarik ke atas. Sampai tingginya itu menyentuh kurva fx. Kurva yang warna biru. Sehingga ini kalau tarik ke atas, terus dia memakai rapat kiri. Rapat kiri yang saya maksud adalah, sepertinya saya harus membuat satu lagi. Rapat kiri yang saya maksud adalah, tadi yang partisinya itu saya geser ke atas, sampai dinding kirinya menyentuh kurva. Nah, makanya saya bilang ini dinding kiri. Gitu. Ada juga yang pakai dinding kanan. Cuman kalian tidak belajar sedetail itu ya, karena keterbatasan waktu. Ada juga yang ngambil sebelah kanan. Kalau ngambil rapat sebelah kanan, seharusnya tingginya adalah sampai ke sini. Jadi nanti kotaknya di sini. Ya. Nah, ini saya ambil sekarang sesuai sama yang digambar. Kita ambil rapat kiri. Jadi rapat kiri. Nah, kalau sudah begitu, maka saya dapat suatu bentuk yang kita temui di SMP, SD, ya, yaitu bentuk persegi panjang. Nah, ini, katakanlah ini. Jadi satu persegi panjang ini diperoleh dengan cara delta S yang di bawah saya tarik ke atas sampai menyentuh kurva bagian sisi kirinya, sehingga terbentuk persegi panjang. Nah, jelas bahwa persegi panjang yang terbentuk antara delta X yang tengah dengan delta X yang kiri dan yang kanan itu berbeda. Sehingga pada akhirnya kita akan punya beberapa, kalau saya bilang tadi membagi 5 partisi, saya akan punya 5 buah persegi panjang, yaitu 5 kotak yang warna hijau. 5 persegi panjang yang warna hijau. Nah, menghitung luas area di bawah kurva warna biru ini sama saja dengan Anda menghitung jumlah luas yang warna hijau. Jadi Anda menghitungnya luas kotak hijau yang pertama, hitung luas kotak hijau kedua, kotak ketiga, kotak keempat, kotak kelima, lalu dijumlahkan. Tapi ada yang mau komplain nggak? Itu ada error, Bu. Errornya yang mana? Yang putih ini nggak kehitung. Yang hijau di sana kelebihan. Jadi jelas bahwa luas area dengan cara ini sifatnya hanya suatu aproksimasi. Suatu hampiran. Ya, tidak eksak. Suatu hampiran. Gitu. Yang dikerjakan di aplikasi komputer, di C++, di Java, dan sebagainya untuk menghitung luas area pakai integral, itu sifatnya semua aproksimasi. Ya, nah sifatnya aproksimasi. Bisa jadi mirip banget angkanya, bisa jadi sama. Kalau pas angkanya bagus jadi sama, kalau enggak ya pasti ada errornya sedikit. Nah, sekarang saya tanya, apa hubungannya dengan yang kanan? Ada yang punya ide? Ada yang mau sharing? Kira-kira yang kanan ini ngapain? Apa bedanya dengan yang kiri? Ada yang mau sharing nggak? Apa yang dilakukan di yang tengah? Apa bedanya dengan yang kiri? Lalu apa efeknya ketika menghitung luas area? Ketika mengaproksimasi luas area? Ada yang mau sharing? Siapa yang mau sharing? Boleh? Boleh open mic atau di chat juga boleh. Ya. Jadi luas area yang di kanan, yang biru dihitung pakai yang kiri. Nah, ini ada yang chat nih. Nah, dipartisi menjadi bagian yang lebih kecil sehingga mungkin lebih tepat. Betul sekali, Oi. Jadi yang tengah ini, gambar yang tengah, idenya sama
kayak yang paling kiri, di partisinya juga sama, tapi delta X-nya ini si C sampai D-nya, kalau tadi saya membagi dengan 5 buah delta X, ya delta X-nya intervalnya dibagi 5, kalau sekarang ini dibaginya misalnya 10, dibagi 100, dibagi 200, sehingga delta X-nya makin kecil. Kalau tadi di kiri saya punya delta X-nya misalnya 1 satuan panjang, mungkin di sini 0, sekian. Nah, ketika dia lebih kecil delta X-nya, kalian lihat deh yang putih-putihnya sama yang lebih-lebihnya. Jadinya semakin sedikit. Jadi betul kata Oi, dia akan menjadi lebih tepat, akan lebih mengaproksimasi, akan lebih menghampiri luas area yang warna biru. Nah, kalau gitu ya, ini kenapa saya bisa bilang seperti ini? Kita lihat nih. Kan tadi kita bilang bahwa luas areanya itu adalah kita pakai sigma nih sekarang. Karena sigma itu menyatakan penjumlahan. Misal untuk yang sebelah kiri, saya hanya membagi dengan 5 ya. Saya hanya membagi dengan 5. Jadi kita pakai sigma dengan I-nya I-nya misalnya mulai dari 1, bebas sih ya mau mulai dari 1 atau dari berapa. Tergantung indeks di aplikasinya ya. Misalnya saya pakainya 1 sampai 5. Ada juga aplikasi yang dimulai dari 0 sampai 4. Bebas-bebas aja lah ya. 1 sampai 5. Oh, maksud saya ini I mulai dari 1 sampai 5. Lalu yang saya hitung adalah tiap kotak itu ya, persegi panjang itu panjang kayak lebar. Kalau di sini saya bilangnya adalah alas kali tinggi ya. Alasnya delta X. Alasnya adalah delta X. Itu. Tingginya adalah, siapa yang tahu tingginya? Misalnya ini dipartisi jadi X0, jadi X1, yang kirinya ini X2, ini ya, bentar. Tadi kenapa saya hapus? Nah, ada yang ngechat nih, bentar ya. Misalnya ini X1, ini X2, ini X2 yang lebih tinggi, gitu ya. Kemudian ini X3, maka tinggi setiap kotak adalah, kita lihat yang ngechat, iya betul sekali, Oi. Maka tingginya bukan Fx tapi ya, oh ya, tapi adalah Fxi. Karena tergantung posisi X-nya ada di mana. Ya, jadi kalau karena kita menggunakan indeks I sama dengan 1, maka untuk kotak yang pertama, pasti nilai X-nya berbeda dengan untuk kotak yang kedua. Misalnya kotak yang pertama ambil X-nya di sini, kotak yang kedua X-nya di sini, kotak ketiga X-nya di sini, kotak keempat di sini, dan seterusnya. Ya, jadi tingginya adalah sebesar Fxi. Gitu. Kenapa ya lucu ini kok nggak miring? Jadi nggak enak lihatnya. Nah, ini Fxi dikali delta X. Nah, tapi tadi teman-teman Oi bilang bahwa yang tengah ini kalau kita partisi makin banyak akan makin bagus. Jadi kira-kira harus sampai berapa nih I-nya? Atau delta X-nya mesti kayak gimana nih? Ada yang jawab lagi, bagus. Menuju tak hingga, betul sekali Oi. Tapi saya mau tanya dulu, yang mana yang menuju tak hingga? I-nya atau delta X-nya menuju tak hingga? Silahkan Oi. Yang menuju tak hingga yang mana? Yang mana nih? Yang menuju tak hingga, I-nya delta X. Nah, salah Oi. Jadi, yang menuju tak hingga itu adalah I-nya. Karena I kan jumlah partisi. Ya, jumlah partisinya sebanyak mungkin menuju tak hingga. Nah, ini boleh kita ganti dengan misalnya N. Tapi di sini pakai limit. Kenapa kok pakai limit, Bu? Kenapa limit keluar lagi gitu ya? Karena kita tak hingga itu nggak ada bilangan tak hingga. Yang ada adalah menuju tak hingga. Tak hingga itu kan sesuatu yang tidak bukan bilangan ya. Dia hanya muncul karena ada limit. Nah, jadi limit N-nya menuju tak hingga. Karena kalau partisinya menuju tak hingga, otomatis dia semakin bagus. Atau boleh juga kalau kalian bikinnya ini bukan N menuju tak hingga, tapi delta X-nya menuju 0. Delta X-nya menuju ke 0. Ya, sehingga ininya masih menuju ke ya N, benar. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih, apa kaitannya dengan ini? Coba camkan baik-baik ya. Sigma itu adalah jumlah. Sigma itu adalah jumlah untuk sesuatu yang diskrit yang bisa kita lihat potongan-potongannya. Sekarang kalau delta X-nya menuju ke 0. Maka yang ada di sini hanya merupakan kumpulan garis-garis yang berdekatan. Ini saya bikin garis lagi dengan ketinggiannya pasti berbeda. Yang ini tinggiin,
dan seterusnya. Ya, jadi maksudnya adalah cuma jadi garis. Nah, ketika limit N menuju ketika delta X menuju 0, nah kali ini saya tidak hafal lambang aproksimasi. Komennya apa ya? Nah, ini diaproksimasi dengan simbol sigma untuk fungsi yang kontinu. Jadi sigma itu untuk sesuatu yang diskrit, integral untuk yang kontinu. Jadi sigma itu kita ganti dengan cacing. Jadi sigma itu sebetulnya sama dengan cacing. Kemudian delta X itu untuk sesuatu yang bisa kita lihat. Delta X-nya 1, delta X-nya kalau 0,1 masih bisa kelihatan. Yang dimaksud dengan orang matematika adalah sudah jauh melebihi mikroskopnya orang biologi. Nggak bisa dilihat, lebih kecil dari kuman, lebih kecil dari atom, karena sesuatu yang kita nggak bisa bayangkan. Delta X-nya kecil banget. Jadi kalau delta X dengan limit dengan delta X, limit ini dengan delta X digabungnya jadi kecil banget, itu berubah menjadi dx. Ya, delta berubah jadi d, sesuatu yang kecil. Sama kayak di fisika. V, kecepatan adalah delta S dibagi delta T, yaitu perubahan posisi dibagi dengan perubahan waktu, delta S per delta T. Ketika S-nya berubah jadi fungsi yang kontinu, maka di matematika akan berubah menjadi ds per dt. ds per dt adalah turunan. Kalau di fisika, delta S dibagi delta T, sesuatu perubahan yang besar, sekarang kita melihat perubahannya kecil-kecil-kecil banget, maka muncullah turunan ds per dt. Sama, sum sigma menjadi integral, delta X menjadi dx, dan ini jadi fx saja. Itu dia historinya. Kenapa? Integral merupakan luas area yang berada di antara kurva fx dengan sumbu x. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silahkan sebelum lebih lanjut. Bisa ya? Nah, sekarang ini saya buka. Enggak saya buka, saya geser. Karena ada 3 bagian. Ini saya buka. Ya, saya buka. Ini saya buka. Kalau kita menghitung integral dari B sampai D, ini yang kesalahan yang ketika saya mengajar kalkulus, benar tapi salah, salah tapi benar. Jadi kayak abu-abu, ambigu, pemahamannya masih setengah-setengah gitu ya. Apa sih yang saya maksud itu? Ketika misalnya saya membahas integral, yang tadi saya tanyakan di awal ya, area itu nggak mungkin negatif, tapi area itu nggak mungkin negatif, selalu positif, tapi nilai integral itu mungkin negatif. Ya, kayaknya saya bikin soal yang baru, bikin gambar yang baru yang luas area di bawahnya lebih besar ya, supaya saya bisa menjelaskan apa yang saya maksud. Oke, kita cari nih luas daerah yang bawahnya lebih kelihatan lebih besar ya tanpa harus kita menghitung. Bentar ya, bentar. Kita cari yang ekstrim nih. Bisa lama ya, nanti saya bikin sendiri deh. Masih mau usaha nyari nih. Di sini ada nggak? Ya sudah, memang saya disuruh gambar sendiri berarti ya. Ini saya bikin hanya sumbu X-nya saja, karena sumbu Y-nya belum jadi penting ya. Kemudian saya bikin lagi, ini kurva fx misalnya. Ini saya bikin kecil, ini saya bikin besar. Ya, kemudian ini kurva warna merah ya, ini kurvanya warna merah. Ini kurvanya warna merah. Oke, nah kemudian ini adalah dari C sampai, saya bikin dari A aja ya.
Nah, ini A, ini B, ini C. Oke, saya mau menjelaskan sesuatu yang sering bikin salah paham. Ketika saya membahas integral dari A sampai C untuk fungsi fx, di mana fx adalah yang warna merah, gitu. Ini hasilnya akan positif atau akan negatif? Ada yang tahu nggak kalau lihat dari gambar? Ini seharusnya bisa bikin area kan ya? Ada shape fill kan? Karena saya bikinnya tadi nggak ini ya, nggak bagus. Anggap aja ini lurus ya. Ini saya gedein aja biar seolah-olah lurus untuk menipu. Kok jelek? Coba ada yang bisa tahu nggak kira-kira positif atau negatif? Saya bikin kurva yang lebih bagus dulu. Negatif. Negatif. Kenapa negatif? Dengan siapa ini? Andreas. Andreas. Andreas boleh mungkin sharing ke teman-teman ya. Kenapa negatif, Andreas? Soalnya area yang di bawah lebih luas. Iya, betul sekali. Ya, bentar saya bikin lurus supaya bikin. Nah ini ya. Betul sekali kata Andreas, teman-teman. Karena area yang di bawah itu lebih besar dibanding area yang di atas. Jadi ini hasilnya adalah pasti kurang dari 0. Terus, saya tuh mau jelasin apa? Saya tuh mau ngejelasin, kata ibu area itu nggak boleh negatif. Betul, area nggak boleh negatif. Tapi saya sedang tidak membahas area. Saya hanya sedang membahas integral dari A sampai C untuk fx, itu akan kurang dari 0. Nah, masalahnya ketika kita membahas integral dari A sampai C fx ini, kadang-kadang di antara kalian itu sorry ini ada di Excel harusnya ya. Kadang-kadang ada yang ngerjainnya itu seolah-olah harus begini. Ini dari A sampai ke B, kemudian dikurangi dengan integral, itu ya, integral dari B ke C untuk fx dx. Nah, ini yang kalian sering lakukan ketika menghitung integral biasa. Ini saya kasih note ya. Integral biasa, maksudnya integral biasa itu adalah saya sedang tidak bahas area atau luas. Ketika kita nggak membahas area atau luas, ketika ketemu soal integral A sampai C fx dx, nggak peduli dia di bawahnya lebih besar atau lebih kecil, nggak peduli yang di atas lebih besar atau lebih kecil juga, kita langsung main tabrak aja. Nggak perlu di breakdown menjadi seperti ini. Ya, kalaupun di breakdown, ini bukan minus, tapi plus. Jadi ini boleh di breakdown menjadi apapun selama B-nya terletak di antara A sampai C, tapi ini selalu positif. Ya, yang memungkinkan dia menjadi nilainya negatif di sini. Karena saya sedang tidak membahas area atau luas. Dan kenapa tadi kata Andreas jadi kurang dari 0? Karena area yang di bawah lebih besar. Jadi sebetulnya kalau kita nggak lagi bahas area atau luas, kalau ini kita lagi bahas fisika, sebetulnya lagi membahas masalah vektor. Dia kalau misalnya dia maju sebesar 10 meter, lalu dia mundur 20 meter, maka jadinya posisi dia akan lebih banyak mundurnya. Gitu. Kalau saya majunya 20 meter, mundurnya 10 meter, maka posisi saya akan berada di depan saya. Gitu. Jadi kalau hasilnya positif akan ada di depan saya, kalau hasilnya negatif ada di belakang saya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin integral biasa, ngomongin area dan hasilnya negatif, dia menunjukkan bahwa area di bawah lebih besar daripada area di atas. Tapi dia sama sekali tidak menghitung luas area. Gitu. Ya. Nah, lain halnya kalau kita, nah ini sama ya. Ini saya copy, ini saya bikin sama. Jadi yang A sampai C akan sama dengan A sampai B ditambah dengan B sampai C. Tidak jadi negatif, sama sekali tidak jadi negatif. Ya, salah kalau jadinya adalah jadi kurang gitu ya, dikurang B sampai C itu salah. Nah, lain halnya kalau saya sedang membahas area. Berapakah area yang terbentuk antara kurva fx dengan sumbu X. Kenapa jadi ini ya? Kenapa saya nulis sebagai suatu equation?
Ya udah nggak apa-apa. Berapakah area yang terbentuk antara fx sumbu x? Area yang terbentuk antara fx dengan sumbu x adalah area yang diarsir warna kuning, yaitu ruas yang kuning. Gitu. Nah, kalau kita lagi ngomongin area, barulah kita split menjadi 2 daerah. Gitu. Katakanlah ini luas yang kiri, yang ini ya, yang ini luas yang kanan. Nah, kita lihat nih. Luas kuning itu akan sama dengan luas kiri ditambah dengan luas kanan. Nah, kita mau lihat nih, luas yang kiri itu apa teman-teman? Baru kita pakai prinsip yang integral tadi, ya. Luas yang kiri karena dia terletak di antara fx dengan sumbu x, ya, maka dia adalah integral dari A sampai B untuk fx, dia sebetulnya dikurangi dengan sumbu x. Sumbu x itu adalah y sama dengan 0. Sumbu y sama dengan 0. Ya, jadi dikurangin 0. Yaitu dx. Sehingga munculnya cuman tanpa yang tanpa 0. Gini. Sedangkan untuk yang kanan, oke. Ya. Sedangkan untuk yang kanan, ini akan sama dengan integral dari C sampai D. Nah, kalau yang kiri, yang di atas adalah fx. Ini, coba ganti warna ya. Ini tadi warnanya merah. Oke. Kalau yang di sebelah kiri, untuk area yang di sebelah kiri, itu fx-nya di atas sumbu y. Sumbu y lagi sumbu x, yaitu sumbu x itu y sama dengan 0, itu ada di bawah. Makanya kenapa fx min 0. Tapi kalau sekarang, mana yang di atas? Sumbu x atau fx? Sumbu x atau fx yang di atas? Yang di atas adalah yang sumbu x. Sumbu x yang di atas. Sumbu x itu y sama dengan 0, sehingga munculnya di sini adalah yang atas 0 dikurangi yang bawah. Yang bawah itu adalah fx, dx, dx. Makanya kenapa munculnya adalah negatif integral dari C sampai D. Makanya kenapa waktu SMA Anda belajar kalau luasnya berada di bawah sumbu X, kasih negatif ya. Sebetulnya itu nggak cuma sekedar rumus. Nanti saya kasih rumus generalnya ya. Ini adalah Fx dx. Karena rumus generalnya adalah ketika saya punya ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X, lalu saya gambar sembarang kurva, ini yang merah adalah fx, kemudian saya gambar juga sembarang kurva, apapun bentuknya, itu ya, ini warna hijau, kalau kurang tebal, saya gedein. Oke. Kemudian saya tambahkan batas juga, ini katakanlah garis X sama dengan A, warna hitam aja. Oke. Nah, kemudian ini batasnya untuk X sama dengan B, gitu ya. Kemudian areanya adalah ini. Ini area yang diarsiri. Oke. Ini area yang diarsir warna kuning. Nah, karena yang area kuning, area yang diarsir
itu rumusnya adalah integral dari A sampai B, yang ini A yang hitam sebelah kiri, yang B sebelah kanan, dimanapun posisinya, mau sebelah kiri sumbu Y, mau sebelah kanan sumbu Y, sama aja, ya. A sampai B, yang atas dikurangi yang bawah. Karena prinsipnya tadi, ya, ini kan yang atas ya, kurva ini, kurvanya jadi fx kan ya, integral fx langsung ya, karena ketinggiannya adalah fx. Ketinggiannya dihitung dari sumbu x itu ketinggiannya adalah fx. Sedangkan yang bawah itu ketinggiannya, yang hijau yang bawah itu dari sumbu x tinggi dihitung sebagai negatif. Makanya yang atas, yang merah, yaitu fx, ya fx dikurangi gx dx. Yang fx ini yang warna merah, yang gx ini yang warna hijau. Nah, saya mau sinkronkan dengan, saya kecilin dulu ya. Mau sinkronkan dulu dengan yang atas nih. Ini rumus general kita, area yang diarsir adalah kurva yang lebih tinggi dikurangi dengan kurva yang lebih rendah. Ya, jadi kalau saya punya yang kiri, kurva yang lebih tingginya adalah kurva fx. Kurva yang lebih rendahnya adalah fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0 sama aja dengan y sama dengan 0, sama aja dengan sumbu x. Ya, jadi kita punya ini adalah fx min 0. Karena fx posisinya lebih tinggi dibanding garis y sama dengan 0. Sedangkan kalau untuk area yang kanan, itu yang lebih tinggi adalah sumbu X. Jadi garis Y sama dengan 0-nya lebih tinggi. Makanya kenapa dia jadi 0 min Fx. Itu dia. Ya, gimana sampai sini? Bisa. Area. Jadi yang lebih tinggi dikurangi yang lebih rendah. Sekarang, ini kan kalau kayak gini ya. Ini kan kalau kayak gini. Sekarang apa yang terjadi kalau yang saya punya, saya bikin di sebelah mana ya? Ya, nggak apa-apa, sebelah sini ya. Ini saya geser. Oke, ini saya geser. Ada yang ketinggalan ternyata. Disembunyi ya. Nah, ini saya bikin. Sekarang grafik yang saya punya. Nah, ini. Tapi ini saya putar. Hiat. Oke. Ini saya geser ke sini. Saya geser di sini. Kemudian ini jadi horizontal. Ini. Oke. Oh iya, lebih bagus kalau kita ganti warna ya, biar warna-warni, biar ngerti. Ini soalnya saya nggak nulis AB-nya ya. Ini yang kiri saya ganti pakai warna ungu. Oke, yang ungu adalah yang A. Yes. Ini yang ungu. Ya, ini saya gedein dulu ya supaya kalian jelas. Oke. Nah, kemudian yang sebelah kanan saya kasih warna hitam ya. Udah hitam aja nggak apa-apa. Kemudian yang ini saya kasih warna ungu. Mana sih? Saya mau ngapain? Oh, ini. Ungu. Nah, ini untuk yang kanan. Ya, ini untuk yang kanan. Areanya supaya pendek, saya bikin area gini aja. Ini untuk yang sebelah kanan. Kalau untuk yang sebelah kiri, ini berapa rumusnya? 14. Oke, kita bikin 14 juga. Ya. Nah, untuk yang kiri, area yang diarsirnya sama. Oh, ini nggak bisa di-copy ya, karena bentuknya beda. Tapi intinya kan tahu ya yang saya maksud ya, bahwa ini yang diarsir adalah yang ini pasti. Nah, ini yang diarsir. Oh, sorry, salah. Ini yang diarsir. Nah, oke.
beserta terus yang bawah sini. Oke. Ini yang di areanya yang diarsir. Salah. Oke. Nah, area yang di sebelah kiri, kalau misalnya tadi ini adalah fx, yang merah ini fx, yang hijau ini gx, maka sekarang kalau kurvanya terbalik, fungsinya bukan terhadap x. Ada yang tahu nggak fungsinya terhadap apa? Kan kalau yang kanan fungsinya terhadap x nih, kalau yang kiri fungsinya terhadap apa? Ada yang chat. Ya, betul, kata William. Ini adalah yang y. Cuman saya belum kasih nama ya William, ya FVG-nya takut nggak sesuai sama. Tapi saya kayak paham maksudnya William. Ya, seandainya yang merah adalah, mau yang merah mau apa ya? Kita samain sama punya William aja. William maunya katanya FY min GY, oke. Berarti yang merah itu yang FY. Ya, maka ini integralnya adalah, oh salah. Nih ya, integralnya dari mana? Yaitu dari Y yang paling kecil. Nah, kebetulan saya konsisten sama nih, yang kecilnya yang warna ungu, ya. Jadi kita punya A sampai B, gitu. Yang A-nya yang ungu. Yang A-nya yang ungu. Yang merahnya punya FY. Jadi kita punya yang kanan kurangi yang kiri. Kalau tadi bentuk area yang sebelah kanan membandingkan atas dan bawah, hijau merahnya atas dan bawah. Kalau sekarang yang sebelah kiri, saya tidak bisa membandingkan atas dan bawah untuk area yang hijau dan merah. Tapi bandingkannya kanan dan kiri. Dan ingat bahwa sumbu X itu ke kanan lebih besar, jadi selalu kanan dikurangi yang kiri. Ya, makanya ini jadinya adalah FY minus GY. Dan ini bukan DX, melainkan DY. Nah, gitu. Ya, yang FY-nya yang merah, ini yang merah, kemudian GY-nya adalah yang hijau. Gitu, ya. Jadi kalian harus pintar-pintar melihat nih nanti kalau ketemu soal lebih enak pakai DY atau pakai DX. Tapi ada juga soal yang bisa dikerjain pakai dua-duanya. Sebetulnya semua soal itu bisa dikerjakan pakai dua-duanya. Tapi ada yang menjadi lebih ribet. Misalnya soal nomor 1. DX DY bisa. Tapi kalau pakai DX lebih ribet. Lebih gampang pakai DY. Terus ada juga soal, kalau soal yang lain lebih gampang pakai DY dibanding pakai DX. Atau bahkan ada soal yang sama aja gampangnya. Mau pakai DY ataupun pakai DX. Sampai sini dulu ada pertanyaan atau enggak? Secara konsep. Habis ini